Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Ya, dari keutamaan tadi mungkin para pendengar banyak yang termotivasi, Ustaz. Pengen Iya. nikah, terus pengen segera nikah, mungkin bulan depan atau tahun depan. Nah, Iya. kalau dalam Islam sendiri, alur ceritanya nikah ini gimana, Ustaz? Maksudnya dari akad, apakah harus ada walimah setelahnya atau bagaimana dalam Islam, Ustaz? Ya, dalam Islam pertama ya istilahnya penjajakan terlebih dahulu ya. Sehingga Islam membolehkan seorang itu nadhar istilahnya. Nadhar itu melihat dulu. Ya, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kata Nabi SAW, idza khotaba ilaikum, ya, kalau kalian sudah ingin untuk menikah, ya, kata Nabi, undur ilaiha, lihatlah calon istrimu. Ya, ada seorang sahabat dia mau menikah, terus ditanya sama Nabi, kamu sudah lihat dia belum? Belum, wahai Nabi. Undur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'an. Ya, lihat dulu. Karena di matanya wanita-wanita Ansor itu ada sesuatu, ada yang bilang kecil gitu ya. Jadi artinya ada melihat dulu, ta'aruf, penjajakan terlebih dahulu. Karena jangan sampai nanti nikah tapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya, sehingga menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Karena menyesalkan selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran katanya. Ya. Jadi ta'aruf terlebih dahulu, nadhar, baru kemudian hitbah, ngelamar. Lamaran ya? Ya, sudah oke, ya, bismillah. Kemudian baru melangsungkan akad pernikahan. Ya, kalau sudah oke, nadhar setuju, istikharah ternyata mantep, musyawarah sama orang tua semuanya juga setuju, bismillah, tawakal kepada Allah SWT, tinggal ditentukan kapan akad nikahnya. Ya, dan boleh orang mengadakan walimah, bahkan itu dianjurkan. Ya, Nabi pernah mengatakan aulim walau bisyat, adakan walimah walaupun dengan menyembelih kambing, nggak harus unta, ya, kambing aja itu sudah cukup. Artinya apa? Nabi menginginkan pernikahan itu diketahui orang banyak, rame, supaya apa? Supaya tidak ada nanti suudzon. Iya. Coba bayangkan misalkan ada orang tahu-tahu gandengan atau sepeda motoran sama gitu. orang, nggak tahu dia, nggak pernah ngundang sama tetangga. Padahal udah nikah itu. Padahal udah nikah misalkan, kan mencurigakan. Ini sama siapa ya? Ya. Nah gitu. Tapi dengan adanya walimah, orang-orang tahu. Orang-orang tahu, oh ini sudah nikah. Ya, makanya ada saksi, ada wali, kemudian dianjurkan ada walimah. Nah, itu tujuannya adalah tadi supaya ini pernikahan ini adalah dilihat oleh orang banyak, mereka tahu ini nikah. Ya, beda. Kalau zina kan sembunyi-sembunyi. Kalau nikah nggak perlu. Ya, makanya nikah itu masya Allah enak gitu. Ya udah ibadah enak juga. Ya, beda sama zina. Ya. Kalau zina udah Dosa. bayar sembunyi-sembunyi, ketahuan orang dosa lagi. Nah, ya ini. Jadi dalam Islam tadi memang dianjurkan untuk walimah, itu dianjurkan. Cuma memang tidak boleh berlebihan. Tidak boleh dijadikan sebagai ajang untuk pamer ya. ria. Nah, ini sekarang kan banyak kadang sampai di live-kan di TV misalkan. Oh, ini pernikahannya begitu megah, mahal, jadi tontonan. Ya, ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Walimah itu yang paling penting adalah keberkahannya. Ya, sederhana, yang penting orang-orang sekitar tahu. Ya, demikian juga ada wali, ada saksi. Ya, kemudian secara resmi diakui oleh negara. Ya, biar lebih aman, nyaman. Nah, itu. Adapun pemborosan, kemewahan,
Ya, itu bertentangan dengan asas syariat. Karena asas syariat menganjurkan kepada kita mempermudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan mempersulit. Ya, kalau kita mewah, mahal, misalkan, ini nanti orang sekarang murah aja masih banyak yang belum berani nikah, apalagi kalau mewah, ya kan? Mewah, iya. Makanya dalam agama Islam itu kita dianjurkan untuk maharnya saja disuruh mempermurah, mempermudah, ya. Karena yang paling penting adalah bagaimana berumah tangga dengan baik, ya, saling mencintai, saling menjadikan pernikahan ini sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai ajang gengsi mewah, pamer gitu, ya. Bahkan dilarang oleh dalam syariat. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, boros, nggak boleh. Demikian juga Nabi mengatakan al-walimatu awwaluhu haqqun. Hari yang pertama itu hak, benar. Memang itu dianjurkan dalam syariat. Wasani ma'rufun. Hari yang kedua itu adalah kebaikan. Wal yaumus salis riyaun wasum'ah. Tapi kalau ngadakan sampai hari ketiga, nah itu sudah namanya riya, sum'ah. Ini orang pengen pujian, pengen dipanggil, wah ini pernikahannya Masya Allah, sampai Masya Allah, seminggu mewah. Ya, itu malah nggak boleh. Intinya Islam menginginkan betul ada walimah, tapi nggak usah terlalu berlebih-lebihan juga gitu. Yang sederhana saja, sesuai dengan kemampuan kita. Nggak usah memaksakan diri melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Ya, yang paling penting berkahnya. Percuma di live-kan di TV, ya, mewah di hotel, belum nyampe 1 bulan cerai. Malu itu. Malu jadinya, ya kan? Gitu. Taib. Ya, ini mungkin dari pendengar ini, Ustaz, sudah sampai tahap akad atau mungkin dari khitbah. Nah, dari yang calon pria dan wanitanya itu pengen yang sederhana aja. Cuman dari orang tua wanita itu mempersyaratkan walimahnya harus gede. Misal harus di gedung ini, harus pakai catering ini, undangan harus sekian dan sekian. Nah, ini nasihatnya untuk orang tua ini gimana, Ustaz? Ya, tadi Islam menganjurkan kepada kita itu adalah untuk tidak pemborosan, tidak menjadikan pernikahan ini sebagai ajang pamer, kemewahan, riya, sum'ah. Nah, itu diingatkan kepada orang tua, ya, terutama tadi beberapa ayat, beberapa hadis yang melarang kita untuk berlebih-lebihan, boros, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan, minum, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Juga diingatkan dengan hadis tadi. Jadi kecuali kalau orang tuanya mampu dan itu tidak, ini silahkan gitu ya. Tapi kebanyakan itu adalah hanya sekedar ajang kemewahan, pamer, terus utang sana, utang sini. Nah, ini yang tidak perlu gitu. Tapi kalau orangnya memang kaya misalkan, terus dia punya kenalan banyak, saudaranya juga banyak, ya, dan bagi dia itu adalah sederhana. Karena mewah dan sederhana itu kadang relatif, Mas. Ya. Bagi orang kaya mungkin dia punya keluarga besar gitu kan. Nah, itu mungkin bagi dia sederhana. Bagi kita mewah gitu kan. Jadi tergantung kepada kemampuan masing-masing. Ya, tergantung kepada kemampuan masing-masing. Tapi yang jelas adalah jangan kita itu memaksakan. Yang aslinya nggak mampu dipaksa-paksain, utang sana utang sini. Nah, ini yang nggak perlu. Ya, apalagi pemborosan. Ya, itu menghabiskan uang yang banyak. Sebenarnya mau dimanapun sebenarnya boleh saja, mau di hotel, mau di masjid, mau di rumah. Ya, yang paling penting adalah bagaimana pernikahan ini sah secara syariat, diketahui oleh orang-orang sekitar, dan yang paling penting lagi adalah setelah pernikahan bisa mempertahankannya. Itu yang paling penting. Jangan sampai seperti tadi, mewah awalnya toh, tapi
rumah tangga tidak dibangun di atas pondasi-pondasi agama yang kuat. Akhirnya belum nyampe sebulan cerai. Katan. Ya, itu. Taib, syukran Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi kita sudah bahas apa yang dipaparkan oleh Ustaz Abu Ubaidah tentang nikah dan walimah. Jadi sesuai nasihat beliau tadi, sedikit disimpulkan bahwasanya walimah itu tidak perlu memberatkan, dan untuk sederhana dan mewahnya itu relatif, cuman intinya tidak memberatkan dan tidak menjadi ajang pamer ya Ustaz ya. Iya. Baik, demikian semoga bisa mengambil manfaat dan semoga yang masih single atau masih jomblo bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cepat segera bisa mendapatkan jodoh terbaik Ya, ya Ustaz ya. mumpung masih bulan Dzulhijjah. Bulan Begitu ya, Ustaz ya? Dzulhijjah bulan istimewa, Bulan istimewa ya. Ustaz ya. Ya. Insyaallah. Nanti dapat daging kurban bisa untuk walimahnya malah. Nah. Itu malah hemat kan. Baik, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.